Pas kami sampai di base camp, semua lega. Pendakian akhirnya selesai. Tapi waktu dihitung satu-satu, cuma ada 4 orang. Padahal kami naik berlima. Dan anehnya lagi, gak ada satupun dari kami yang sadar kapan teman kami itu menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngawag Horor, tempat berkumpulnya cerita-cerita mistis, horor, dan kejadian aneh yang bikin merinding. Buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk klik like, tulis komentar, dan klik subscribe biar gak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Dukungan dari kalian bikin channel ini terus hidup dan berkembang. Dan seperti biasa, tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk perlindungan dan doa kita. Tulis juga dari kota mana kalian nonton cerita ini, biar kita bisa saling sapa satu sama lain di kolom komentar. Siapa tahu kota kalian nanti jadi lokasi cerita berikutnya. Perjalanan ini bermula di awal tahun, saat musim hujan baru saja berakhir dan langit mulai cerah. 5 orang sahabat, Andre, Bayu, Fadil, Rian, dan Seno, memutuskan untuk mendaki sebuah gunung yang sudah lama mereka incar, Gunung X. Gunung ini terkenal indah tapi juga menyimpan banyak cerita mistis. Masyarakat sekitar sering memperingatkan agar tidak mendaki gunung itu dengan sembarangan, apalagi kalau niatnya cuma ingin gaya-gayaan. Mereka berlima bukan pendaki profesional, tapi sudah sering naik gunung bersama. Persiapan mereka cukup matang. Mereka membawa tenda, logistik yang lengkap, alat navigasi, dan bahkan jimat pemberian orang tua mereka. Meskipun waktu itu, mereka cuma menganggapnya sebagai pelengkap tradisi saja. Pagi itu, mereka berangkat dari base camp sekitar jam 7 pagi. Cuaca cerah, angin sepo-sepo, dan suara burung saling bersahutan dari balik pepohonan. Jalur awal mendaki cukup landai, hanya sesekali menanjak tajam. Di pos 1, mereka sempat istirahat dan bercanda-canda. Bayu yang paling aktif waktu itu. Ia selalu ada di depan, membuka jalan, dan semangatnya menyebar ke yang lain. Namun, semua mulai berubah ketika mereka mencapai pos 2. Saat sampai di pos itu, suasana tiba-tiba terasa berbeda. Kabut tipis mulai turun, meskipun matahari masih bersinar. Langit yang tadi biru perlahan berubah kelabu. Udara jadi lebih dingin, dan angin yang tadinya sejuk berubah seperti menusuk kulit. Mereka sempat duduk di sebuah batu besar di samping jalur, sambil minum dan makan camilan. Bayu duduk agak menyendiri. Tatapannya kosong, mengarah ke semak-semak di sisi jalur. Fadil menyadarinya lebih dulu. "Bey, lo kenapa? Lapar?" tanya Fadil sambil menawarkan roti. Bayu gak langsung jawab. Matanya tetap menatap ke arah yang sama. Lalu perlahan, dia ngomong pelan banget, hampir seperti bisikan, "Tadi gue dengar suara cewek nangis." Mereka semua langsung nengok ke arah Bayu. Andre mengerutkan kening. "Serius lo? Di mana?" Bayu cuma menunjuk ke arah semak-semak yang rimbun. Tapi gak ada apa-apa di sana. Cuma pepohonan tinggi, daun-daun basah, dan suasana sunyi yang tiba-tiba terasa menekan. Mereka saling pandang. Lalu Rian ketawa, mencoba mencairkan suasana. "Udahlah, Bey, mungkin itu suara burung. Kadang burung di hutan suaranya aneh." Tapi ekspresi Bayu tetap gak berubah. Dia seperti masih mendengarkan sesuatu. Sesekali dia melirik ke belakang, ke arah jalur turun. Seno, yang paling kalem di antara mereka, coba nenangin. "Yuk lanjut, pos 3 masih jauh. Jangan terlalu dipikirin. Bisa jadi sugesti." Akhirnya mereka berdiri dan melanjutkan perjalanan. Tapi sejak saat itu, Bayu berubah. Dia gak lagi banyak omong. Biasanya, dia paling cerewet, sering ngelucu, dan penuh energi. Tapi setelah kejadian di pos 2 itu, dia lebih sering diam, dan lebih banyak jalan di depan sendirian, seolah gak mau diganggu. Yang lain mulai merasa aneh, tapi mereka pikir Bayu mungkin cuma kecapean. Namanya juga pendakian, kondisi fisik dan mental bisa berubah cepat. Tapi keanehan gak berhenti sampai di situ. Setelah beberapa menit berjalan, jalur makin sempit dan tertutup semak. Bayu tetap jalan paling depan, tapi gerakannya seperti tergesa-gesa. Tiba-tiba dia berhenti dan membungkuk. Andre yang ada di belakangnya bertanya, "Kenapa, Bey?" Bayu gak jawab. Dia jongkok dan seperti melihat sesuatu di tanah. Saat Andre mendekat,
Dia lihat Bayu sedang memperhatikan jejak kaki, tapi jejaknya cuma satu arah, ke dalam hutan. Ini jejak siapa ya? Tanya Bayu lirih. Gak tahu. Mungkin hewan, jawab Andre. Tapi Bayu kelihatan gelisah. Tiba-tiba dia berdiri dan menatap ke arah dalam hutan, seperti sedang mendengar bisikan. Yang lain mulai merasa tidak nyaman. Fadil melangkah ke depan dan menepuk bahu Bayu. Udah, yuk, jangan ngelamun terus. Aneh loh. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi suasana makin berat. Hutan mulai terasa sepi. Biasanya ada suara jangkrik, burung, atau serangga lain, tapi sekarang sunyi, mencekam, bahkan langkah kaki mereka terdengar jelas di atas daun-daun kering. Di pos 2, mereka sempat ketemu rombongan lain, tapi setelah masuk ke jalur menuju pos 3, mereka merasa seperti sendirian. Tidak ada rombongan lain di depan maupun belakang. GPS mereka juga sempat error, sinyal hilang total. Bayu makin aneh. Beberapa kali dia tertawa sendiri pelan. Kadang dia berhenti dan menatap kosong ke tengah hutan. Rian sempat bilang ke Andre, gue takut. Deh, Bayu kayak kerasukan gitu. Andre cuma mengangguk. Dia juga merasa ada yang gak beres. Tapi mereka bingung harus apa. Gak mungkin balik turun, karena waktu sudah sore. Jalur pun makin gelap karena awan mendung mulai menutup langit. Saat mereka sampai di pos 3, Bayu kembali melakukan hal aneh. Tanpa bicara, dia jalan ke arah kanan, keluar dari jalur. Mereka langsung kejar dia, dan saat ketemu, Bayu sedang berdiri menghadap pohon besar. Matanya menatap ke atas, ke arah dahan-dahan yang saling menjuntai seperti lengan. Dia tersenyum kecil, lalu berkata lirih, dia di atas. Mereka langsung tarik Bayu menjauh dari pohon itu. Jantung semua orang berdegup kencang. Rasa takut mulai menyelimuti mereka, apalagi waktu itu hari mulai gelap. Mereka putuskan untuk segera dirikan tenda dan bermalam. Saat malam tiba, suara-suara aneh mulai terdengar dari luar tenda. Seperti suara langkah kaki, bisikan halus, dan kadang seperti suara tawa perempuan. Bayu, dia tidur terpisah. Di dalam tenda dia cuma diam, matanya terbuka, menatap ke atap tenda. Seolah ada sesuatu yang dia lihat di sana. Dan malam itu adalah malam terakhir mereka benar-benar yakin Bayu masih bersama mereka. Malam itu, udara di sekitar tenda benar-benar terasa berbeda dari biasanya. Kabut turun dengan cepat, padahal waktu baru menunjukkan jam 8 malam. Suhu di sekitar pos 3 turun drastis. Embusan angin membawa aroma aneh, seperti tanah basah bercampur bau bunga melati yang menyengat. Andre, Fadil, Rian, dan Seno tidur dalam satu tenda, sedangkan Bayu bersikeras tidur sendiri di tenda kecil miliknya. Mereka awalnya mencoba membujuk Bayu, tapi dia hanya menjawab, gue gak sendiri, kok. Tenang aja. Kalimat itu bikin bulu kuduk semua orang berdiri. Maksud lo? Tanya Andre waktu itu. Bayu cuma senyum kecil. Ada yang jagain gue? Katanya pelan. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan nadanya terdengar seperti bukan dirinya sendiri. Tapi karena suasana sudah terlalu mencekam dan fisik mereka pun kelelahan, akhirnya mereka biarkan Bayu dengan keputusannya. Sekitar jam 2 dini hari, Fadil terbangun. Ia merasa ingin buang air kecil. Saat keluar dari tenda, kabut sudah begitu tebal hingga pandangan hanya sejauh 1 meter. Dia berjalan perlahan ke balik pohon, lalu saat menoleh ke arah tenda Bayu, dia melihat sesuatu. Bayu berdiri, tapi bukan menghadap ke arah tenda. Dia berdiri tepat menghadap ke hutan, tangannya menjuntai di samping tubuh, dan tubuhnya bergoyang pelan, seperti mengikuti irama angin, atau sesuatu yang tak terlihat. Fadil mematung. Jantungnya berdegup sangat cepat, tapi yang membuat dia hampir menjerit adalah ada bayangan lain berdiri di belakang Bayu. Bayangan perempuan, rambut panjang, tak bergerak, hanya dia menatap tubuh Bayu dari belakang. Fadil langsung masuk ke tenda dan membangunkan Andre. Tapi saat mereka keluar lagi, Bayu sudah tidak ada. Tenda miliknya kosong, tapi rapi seperti belum pernah dipakai tidur. Mereka keliling sekitar tenda, memanggil nama Bayu pelan-pelan. Bayu? Bayu, lu di mana? Bro, bisik Andre, suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Namun beberapa detik kemudian, dari kejauhan, mereka mendengar suara nyanyian. Lirih,
Sangat pelan, seperti nyanyian anak kecil yang sedang bermain, atau meninabobokan seseorang. Mereka semua sepakat menunggu pagi. Tidak ada yang bisa tidur. Tenda mereka terasa seperti tempat persembunyian di tengah hutan yang tiba-tiba jadi asing. Begitu pagi datang, kabut masih belum menghilang sepenuhnya, tapi cukup terang untuk melihat sekitar. Anehnya, Bayu kembali muncul, duduk di depan tendanya sambil mengaduk secangkir kopi. Pagi, ucapnya biasa. Semua langsung menghampiri dia dengan pertanyaan yang menumpuk. Bayu, tadi malam lo kemana? Lo dengar suara aneh gak? Siapa yang tadi bareng lo di hutan? Bayu hanya mengangkat bahu. Gue tidur di tenda. Capek, kalian mimpi kali, katanya sambil tersenyum kecil, tapi matanya tak tersenyum. Jelas sekali ada yang salah. Tapi mereka semua bingung bagaimana menyikapinya. Mereka memutuskan melanjutkan perjalanan ke puncak pagi itu. Jalur makin curam dan licin karena embun. Sepanjang jalan, Bayu tetap berjalan paling depan. Tapi gerak-geriknya makin aneh. Kadang dia berjalan tanpa suara, seperti tidak menginjak tanah. Kadang dia menggumamkan kalimat-kalimat tak jelas, seperti doa atau mantra. Rian yang berjalan tepat di belakang Bayu sempat merekam video iseng di HP-nya. Tapi saat dicek ulang saat istirahat, dia terdiam. Ini aneh, katanya. Dalam video tersebut, terlihat Andre, Fadil, Rian, dan Seno berjalan di jalur. Tapi Bayu tidak ada. Padahal dia yakin benar Bayu yang berada di depan. Serius? Lo? Fadil langsung merapat dan melihat ulang video itu. Memang benar, hanya ada 4 orang dalam rekaman. Padahal waktu itu jelas-jelas mereka berlima. Mereka jadi saling menatap. Ada yang mulai mengucap istighfar, rasa takut mulai naik ke tenggorokan. Tiba di puncak, mereka foto bersama. Dengan background kabut dan langit kelabu yang dramatis, momen itu seharusnya menjadi puncak kebahagiaan mereka. Tapi saat hasil foto dicek, lagi-lagi Bayu tidak ada dalam frame. Mereka semua yakin Bayu berdiri di tengah saat itu. Bahkan Rian ingat jelas dia sempat menggoda Bayu sebelum foto diambil. Gue berdiri di sebelah Bayu. Sumpah, katanya panik. Tapi foto berkata lain. Hanya ada 4 orang. Ketegangan makin terasa waktu mereka turun dari puncak. Jalur menurun lebih cepat tapi lebih curam. Bayu sempat menghilang dari pandangan selama beberapa menit, lalu muncul lagi dari arah berlawanan. Ketika ditanya dia bilang, "Tadi gue ngikut jalur lain. Disuruh lewat sana." "Disuruh siapa?" tanya Seno. Bayu diam, tidak menjawab. Hingga sore hari, suasana makin tidak nyaman. Beberapa dari mereka mulai merasa seperti sedang diawasi. Sesekali, dari balik pepohonan, terdengar suara langkah cepat, tapi saat dilihat, tidak ada siapa-siapa. Ketika istirahat di pos 2 sebelum turun, Rian mendengar Bayu bicara sendiri. Ia menggumamkan sesuatu seperti, "Tenang, mereka gak akan tahu." Sampai waktunya tiba, Rian langsung mendekati Andre dan menyampaikan kekhawatirannya. "Gue yakin Bayu itu bukan Bayu lagi," katanya serius. "Entah dia kesurupan atau ketempelan sesuatu." Andre diam. Ia sebenarnya sudah merasa hal yang sama sejak malam pertama. Tapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Tak ada sinyal, tak ada pendaki lain yang bisa dimintai bantuan. Semua mereka bawa turun dengan hati waspada. Tapi saat mereka merasa sudah hampir tiba di base camp, ada satu kejadian yang jadi titik klimaksnya. Mereka berhenti di pos terakhir untuk memastikan logistik sebelum melapor ke base camp. Seno mengambil buku logbook yang disimpan di kantong dry bag milik Andre untuk memastikan nama-nama mereka. Tapi saat dibuka, "Loh, kok cuma 4 nama?" katanya. Nama yang terdaftar, Andre, Fadil, Rian, dan Seno. Bayu, tidak ada. Setelah menemukan logbook yang hanya berisi 4 nama, suasana menjadi kacau. Seno sempat berpikir itu cuma kesalahan tulis. Tapi Andre bersumpah, waktu mereka naik, Bayu sendiri yang mencatat namanya di situ. Ia ingat jelas, karena waktu itu Bayu sempat bercanda soal tanda tangannya yang jelek. "Lo yakin?" tanya Fadil, berusaha mencari logika di tengah ketakutan yang mulai tak terbendung. Andre mengangguk keras. "Gue yakin 100%, bro." Mereka jadi panik. Saat menoleh ke belakang,
Bayu, yang tadi barusan duduk tak jauh dari mereka, sudah tidak ada lagi. Mereka berlari ke arah dia terakhir terlihat, tapi hanya menemukan jejak kaki samar yang berhenti begitu saja di tanah basah. Tidak ada jejak lanjutannya. Tidak ada bekas kaki mengarah ke semak. Seolah Bayu menghilang begitu saja. Bayu! Rian berteriak sekuat tenaga. Lo di mana? Tidak ada jawaban. Hanya suara angin dan daun yang bergesekan pelan. Matahari mulai turun, menyisakan cahaya jingga yang dingin. Dalam hati mereka, semua tahu, Bayu tidak akan ditemukan. Setelah menunggu sekitar 1 jam sambil terus memanggil-manggil namanya, mereka memutuskan turun ke base camp. Hati mereka kacau. Pikiran mereka dipenuhi kemungkinan paling buruk. Tapi mereka juga tak bisa tinggal lebih lama di situ. Sesuatu yang tak terlihat terasa seperti sedang mengintai. Saat tiba di base camp, mereka langsung melapor ke petugas. Mereka ceritakan semuanya, mulai dari pendakian sampai Bayu yang menghilang. Tapi begitu mereka sebut nama Bayu, petugas terlihat kebingungan. Maaf, siapa? Tanya petugas. Bayu, teman kita. Pendaki juga. Dia naik bareng kita, jawab Andre panik. Petugas membuka data registrasi ulang. Lembar demi lembar dicocokkan. Tapi tidak ada nama Bayu. Bahkan, foto mereka saat mendaftar di awal, yang diambil oleh petugas sebagai arsip, hanya menunjukkan 4 orang. Bayu tidak ada dalam foto. Saat mereka lihat ulang isi ransel Bayu, semua barangnya bukan milik Bayu. Isinya seperti milik orang asing. Jaket, sleeping bag, alat makan, bahkan tidak ada HP Bayu di dalamnya. Gak mungkin, ini gak masuk akal, ujar Fadil sambil mundur pelan. Wajahnya sudah pucat pasi. Gue satu tenda sama dia malam pertama. Gue sempat dengar dia ngomong, kita foto bareng. Tapi saat dicek ulang di HP Rian, semua foto yang tadinya ada Bayu, sekarang cuma ada 4 orang. Foto di puncak, kosong di tengah. Foto waktu packing, hanya 4 tas yang terlihat. Bayu benar-benar seperti tidak pernah ikut mendaki. Petugas mulai bertanya, apakah mereka yakin tidak sedang bercanda atau berhalusinasi karena kelelahan. Tapi semuanya bersikeras. Mereka bahkan menunjukkan story Instagram yang mereka posting sebelum naik. Tapi anehnya, video saat briefing, yang waktu itu jelas-jelas ada Bayu, sekarang hanya merekam suara 4 orang. Suara Bayu tidak ada. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Mereka menginap di base camp sambil berharap Bayu akan muncul. Tapi keesokan harinya, tim SAR yang dikirim untuk menyisir jalur tidak menemukan siapa-siapa. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia. Hari berlalu. Mereka pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan hampa. Tapi teror tidak berhenti di gunung. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Andre mulai diganggu. Setiap malam, saat jam menunjukkan pukul 1.11, ada notifikasi masuk dari kontak bernama Bayu. Pesan itu selalu sama, aku masih di sini. Ia mencoba balas, tapi centang hanya satu. Tidak bisa dilacak, tidak bisa dihapus. Kadang pesan itu muncul saat HP-nya dalam mode pesawat. Fadil pun mengaku sering bermimpi berada di jalur pendakian. Tapi ia sendiri dan terus mendengar Bayu memanggil dari balik hutan. Tunggu aku, jangan tinggalin aku. Seno malah pernah bangun tidur dan menemukan jejak kaki berlumpur di depan pintu kamarnya. Jejak itu mengarah ke jendela dan berhenti begitu saja. Rian, ia sempat ke rumah Bayu. Tapi rumah itu kosong. Kata tetangga. Keluarga Bayu sudah pindah sejak lama. Saat ia menyebut nama Bayu, mereka cuma mengerutkan kening. Bayu siapa? Ya, gak pernah ada anak itu di sini. Sejak saat itu, mereka sadar bukan hanya Bayu yang hilang, tapi eksistensinya pun ikut terhapus. Semua dokumentasi, catatan, bahkan ingatan orang-orang di luar mereka tidak mengenal Bayu. Yang lebih menyeramkan lagi, kadang mereka merasa masih berlima. Kadang saat buka dompet, ada foto berlima. Tapi Bayu tidak terlihat jelas. Kadang saat nonton video dokumentasi perjalanan, ada suara kelima. Tapi samar, seperti dari tempat yang jauh. Dan kadang, saat mereka kumpul dan menyebut nama Bayu, lampu kedip sendiri. Hawa dingin menyelinap diam-diam. Dan begitulah kisahnya
Mereka naik berlima, tapi turun hanya berempat. Bukan karena terjatuh, bukan karena kecelakaan, tapi karena satu orang perlahan-lahan dihapus dari dunia ini. Dan sekarang pertanyaannya, kalau kamu mendaki gunung dan temanmu mulai berubah, masihkah kamu yakin dia benar-benar manusia? Sobat horor semua, gunung bukan hanya tentang fisik dan alam, tapi juga tentang adab dan hati. Di atas sana, kita gak cuma jadi tamu di dunia nyata, tapi juga mungkin di dunia lain. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya, dan jangan lupa, jangan pernah mendaki dengan sombong, karena kita gak tahu siapa yang sebenarnya mengawasi dari kejauhan.